Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prilia Putri. Saya akan membacakan laporan yang ditugaskan oleh Ibu Juli Melija MSI sebagai dosen studi kelayakan bisnis. Nah, judul yang kami angkat kali ini adalah Kewirausahaan Mojito MJS. Nah, adapun kelompok dari saya yaitu yang pertama Nurhalija Buru Situpu, yang kedua Prilia Putri, saya sendiri, dan yang ketiga Ratna Astuti Raha. Nah, langsung saja dari laporan yang kami buat yaitu ada suatu produk dan aspek teknik. Nah, produk apa sih dan layanan seperti apa sih yang ada di laporan kami, yaitu pertama produk dan layanan. Nah, dalam dunia kewirausahaan banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Salah satunya minuman, makanan ringan yang populer di masyarakat Indonesia. Saat ini beragam minuman bersoda, jus, serta minum-minuman yang viral lainnya yang ditawarkan dipasarkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah Mojito. Nah, apa sih Mojito itu? Nah, Mojito ini adalah minuman segar yang berasal dari Kuba, terkenal dengan mint dan limau yang khas. Berikut ada beberapa variasi produk atau layanan Mojito yang bisa ditawarkan. Yang pertama, Mojito tradisional. Mojito tradisional itu bahannya apa saja sih? Nah, Mojito tradisional dibuat dengan campuran mint, jus, limau, gula, soda, dan rum. Bisa juga loh dicampur dengan alkohol. Nah, yang kedua, es Mojito buah-buahan dengan varian bahan tambahan buah seperti stroberi, mangga atau blueberry untuk memberikan rasa yang berbeda. Nah, ada juga Mojito sparkling. Nah, apa sih Mojito sparkling itu? Nah, Mojito yang menggunakan air soda atau sparkling water untuk memberikan efek lembut. Selanjutnya saya akan bahas aspek pasar dan model bisnis. Nah, lingkungan pasar Mojito ini beroperasi di Deli Tua ya teman-teman, yang merupakan daerah populasi yang beragam, termasuk penduduk lokal, pedagang pasar, dan anak sekolahan. Target pasar utama kami adalah penduduk lokal yang ingin merasakan minuman kekinian yang menyegarkan. Nah, apalagi sekarang musim kemarau, di mana-mana orang mencari es yang sangat segar. Mojito contohnya. Nah, lingkungan pasar es Mojito melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan strategi pemasaran. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu segmen pasar, tren pasar, persaingan, distribusi, promosi, dan branding, serta tantangan dan peluang serta kompetensi. Perkenalkan, nama saya Ratna Astuti Raha, NPM 221300081. Di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil laporan kami dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu model bisnis dan market share. Dalam mengembangkan bisnis dan memahami market share, es Mojito melibatkan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek bisnis. Ada beberapa model bisnis dan strategi untuk memperoleh market share yang signifikan. Yang pertama, segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran distribusi, dan hubungan pelanggan. Yang kedua, aspek manajemen dan berisiko. Manajemen dan personil yaitu membutuhkan tenaga kerja yang dimana karyawan membuat minuman, memenuhi kebutuhan logistik karyawan, dan mengoperasikan media sosial. Yang kedua yaitu sumber tenaga kerja, yang artinya keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan pelayanan pelanggan, dalam beretika dalam bekerja. Selanjutnya yaitu aspek-aspek keuangan dan ekonomi untuk berwirausaha dalam wirausaha es Mojito. Yang pertama, biaya awal. Peralatan 300.000, bahan baku 400.000, izin usaha 50.000, dekor tempat sebesar 200.000, dan listrik 300 per bulan. Aspek ekonomi ini mengelola usaha es Mojito melibatkan berbagai aspek ekonomi yang penting. Berikut adalah beberapa aspek ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam wirausaha es Mojito. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami.
Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Berstepu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ratna Astutindraha. Yang pertama, biaya operasional, kedua, modal awal, ketiga, keuntungan, 4, harga jual, 5, persaingan pasar, 6, inovasi produk, 7, skalabilitas, 8, legalitas dan perizinan, 9, strategi pemasaran, ke 10, manajemen keuangan. Selanjutnya, rekomendasi dan temuan. Rekomendasi dan temuan, beberapa rekomendasi dan temuan terkait usaha es Mojito dapat membantu dalam mengembangkan dan mengoptimalkan bisnis. Yang pertama, riset pasar. Lakukan survei untuk memahami referensi konsumen. Identifikasi target pasar seperti remaja, keluarga, atau pekerja kantoran. Kedua, inovasi produk. Kembangkan variasi rasa es Mojito seperti menambahkan buah-buahan lain atau menggunakan bahan organik. Buatlah versi minuman dengan kadar gula rendah untuk menarik konsumen yang peduli dengan kesehatan. Ketiga, harga dan promosi. Tetapkan harga yang kompetitif tetapi tetap menguntungkan. Adakan promosi seperti diskon untuk membeli pertama atau blending produk. Keempat, meningkatkan kualitas. Pastikan bahan baku selalu segar dan berkualitas tinggi. Tingkatkan standar kebersihan dan pelayanan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Kelima, disverifikasi produk. Tawarkan produk pendamping seperti cemilan sehat yang cocok dinikmati dengan es Mojito. Pertimbangkan untuk menjual es Mojito dalam bentuk kemasan botol yang bisa dibawa pulang mendung. Keenam, penggunaan media sosial. Manfaatkan media sosial untuk pemasaran seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Ajak influencer lokal untuk mempromosikan produk. Ketujuh, kemitraan dan kerjasama. Bangun kerjasama dengan kafe, restoran, atau toko grosir untuk memperluas jaringan distribusi. Pertimbangkan kerjasama dengan layanan pesan. Berikutnya ialah kesimpulan. Secara keseluruhan, wirausaha es Mojito dapat disimpulkan menjadi bisnis yang menguntungkan dengan potensi pertumbuhan yang baik jika dikelola dengan strategi yang tepat dan inovasi yang terus-menerus. Pengusaha harus fokus pada kualitas, pemasaran yang efektif, dan manajemen keuangan yang baik untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan bisnis. Es Mojito adalah bisnis yang inovatif dan potensial dengan strategi yang tepat untuk menarik dan